Minggu lalu. Minggu lalu kelas kamu kita belajar apa ya? Metode simplex. Masih simplex ya? Ya. Oke, berarti hari ini kita belajar tentang metode transportasi. Nanti untuk materinya yang bacaan kamu baca sendiri ya. Saya jelaskan yang untuk perhitungannya ya. Biar lebih cepat. Jadi hari ini kita belajar tentang metode transportasi. Metode transportasi itu suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber es yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan atau tujuan secara optimal. Lalu tujuannya itu adalah suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Jadi tujuannya itu meminimumkan biaya distribusi. Kendalanya itu adalah karena hanya ada satu jenis komoditas, pada dasarnya setiap daerah tujuan dapat menerima komoditas dari sembarang daerah sumber kecuali jika ada kendala lainnya. Ini ada diagramnya. Jadi untuk metode transportasi, itu sumbernya, satu sumber A1 bisa dialokasikan ke beberapa tujuan. B1, B2, B3, dan B4. Di sini kita lihat A1 dia bisa dialokasikan ke B1, A1 bisa dialokasikan ke B2, A1 ke B3, dan A1 ke B sekian. Begitu juga A2. A2 bisa dialokasikan ke B1, B2, B3, dan B sekian. Begitu juga tujuannya. B1, B2, B3. Dia bisa menerima alokasi dari berbagai sumber, yaitu dia B1 menerima alokasi dari A1, A2, A3, dan A sekian. Ini adalah metode transportasi. Untuk minggu yang akan datang, ada yang namanya metode penugasan. Hampir mirip dengan metode transportasi, bedanya metode penugasan nanti itu adalah satu sumber hanya bisa menerima alokasi dari satu tujuan. Jadi kalau misalnya A1 sudah mengalokasi ke B1, A1 tidak bisa mengalokasi ke B2, atau B1 tidak bisa menerima alokasi dari A2. Jadi hanya punya satu tujuan, satu sumber. Jadi kalau misalnya A1 ke B1, A2 dia tujuannya cuma bisa ke B2 atau B3 atau B sekian. Jadi kalau misalnya A1 sudah ke B1, B1 udah nggak bisa dipilih lagi. Jadi A1 bisa misalnya ke B2. Sama seperti tujuannya. Misalnya B2 sudah dipilih A2, A3 tidak bisa memilih A2. Itu untuk nanti metode transportasi ya. Jadi satu sumber hanya punya satu tujuan. Bedanya transportasi dan penugasan. Maaf, itu tadi yang metode penugasan ya. Kalau satu sumber hanya bisa menerima satu tujuan, itu namanya metode penugasan. Untuk metode transportasi yang hari ini kita bahas itu, satu sumber bisa dialokasi ke beberapa tujuan. Ini adalah tabelnya, tabel transportasinya. Sumber S1, S2, dan S sekian dengan tujuan T1, T2, T3, dan T sekian dengan kapasitas, persediaan, dan permintaan atau kebutuhan. C11 ini adalah biaya alokasinya, C21, C1, C12, C22, C2 ini adalah biayanya nanti. X1, X11, X21, X1, X12, dan sekian itu adalah nanti jumlah alokasinya. Ini adalah bentuk persamaannya. Jadi nanti biaya minimumnya itu adalah dirumuskan dengan min Z sama dengan sigma CIJ kali XIJ. CIJ itu adalah biaya transportasi per unit komoditas dari sumber I menuju tujuan J. CIJ-nya adalah jumlah yang diangkut dari X1 menuju tujuan J. Lalu formulasinya, untuk metode transportasi, kalau metode simplex kemarin kan kita ada soal, kita bikin fungsi tujuan dan fungsi batasannya, lalu kita kita bentuk dulu ke bentuk baku, kita ubah dulu menjadi bentuk baku, itu menjadi tabel awalnya. Tabel awal yang kita masukkan di tabel simplexnya.
Kalau untuk metode transportasi, solusi awalnya, pembentukan tabel awalnya itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama adalah dengan aturan atau metode EWC atau North Corner. Lalu kedua adalah metode least cost atau biaya terkecil. Dan ketiga adalah metode FAM atau Vogel Approximation Method. Kalau kita sudah ketemu solusi awalnya, kita lihat apakah solusi awalnya itu sudah optimal atau belum. Bagaimana kita tahu optimal atau belumnya? Yaitu dengan menggunakan 2 cara. Pertama adalah dengan metode stepping stone, dan kedua adalah metode MODI. Jadi awalnya itu kita pakai salah ketiga metode ini untuk membentuk tabel awalnya. Kalau sudah, baru kita iterasi dengan menggunakan metode ini, 2 metode ini, yaitu metode stepping stone atau metode MODI. Pertama adalah metode NWC, yaitu metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sel yang terletak di sudut paling kiri atas. Jadi kita isi yang paling kiri atas. Aturannya adalah solusi awal ditentukan dengan mengisi sel barat laut yang ditentukan dengan mengisi sel kolom kanan yang masih dapat diisi dan terletak paling kiri atas sudut barat laut. Jumlah yang dialokasikan pada sel kosong itu tidak boleh melebihi jumlah supply pada sumber I dan jumlah permintaan pada tujuan J. Ini yang perlu dicek. Bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak ke bawahnya sesuai dengan permintaan. Bergerak terus hingga supply habis dan permintaannya terpenuhi. Nanti kalau saya jelasnya kecepatan, tolong bertanya ya. Ini ada contohnya. PT XYZ itu mempunyai 3 pabrik yang berlokasi di 3 kota berbeda dan memproduksi minuman ringan yang dibotolkan. Produk dari ketiga pabrik didistribusikan ke 3 gudang yang terletak di 5 kota daerah distribusi. Biaya pengangkutan per cup minuman Rp200.000, Rp100.000, jumlah suplai pada masing-masing pabrik dalam 1000 krat, dan daya tampung pada masing-masing gudang dalam 1000 krat setiap hari ditentukan tabel di bawah ini. Ini adalah contohnya. Ini adalah contoh soal metode NWC. Ini sumbernya pabrik W, pabrik H, pabrik P dengan kebutuhan gudang. Lalu tujuannya adalah gudang A, gudang B, dan gudang C dengan kapasitas gudang. 20, 15, 25 itu adalah biayanya. Lalu ini 50 ini adalah kebutuhan dari gudang A, 110 kebutuhan dari gudang B, 40 kebutuhan dari gudang C, 90 adalah kapasitas pabrik W, 60 adalah kapasitas pabrik H, dan 50 adalah kapasitas pabrik P. Sehingga total dari kebutuhan dan kapasitas itu harus sama, yaitu 200. Untuk menentukan solusi awal dengan metode NWC, pertama adalah kita lihat, kita isi yang paling kiri atas. Paling kiri atas berarti kotak mana? Kotak ini berarti kotak apa? Kotak, kita sebut aja ini kotak WA ya. Kotak ini kita isi dengan nilai yang paling kecil. Antara kebutuhan gudang 50 dan kapasitas pabrik 90, yang paling kecil itu apa? Berapa yang paling kecil? 50 dan 90 yang paling kecil? 50, Bu. Berarti di sini pabrik WA, pabrik W ke gudang A kita alokasikan sebesar 50. Karena di sini sudah kita alokasikan ke 50, berarti di gudang A kebutuhannya menjadi 0, kapasitas pabrik W menjadi 40. Karena ini menjadi 0, berarti karena gudang A, kebutuhan gudang A menjadi 0, berarti ini kita coret. Pabrik H kita coret, pabrik P kita coret. Oke, kalau sudah, karena ini udah kita coret ya, dia udah nggak bisa bergerak turun, berarti dia harus bergerak kemana? Ini masih ada sisa 90 dikurang 50, masih ada 40. Berarti ini udah nggak bisa bergerak ke bawah, berarti dia harus bergerak ke samping. Kita cek, untuk
ke sampingnya dia masih ada kapasitas pabrik sisanya tadi 40 dengan kebutuhan gudang B adalah 110. Berarti yang paling kecil adalah 40 dan 110, yang paling kecil adalah 40, Bu. 40. Berarti pabrik W ke gudang B kita isi, kita alokasi sebanyak 40. 40. Sehingga karena kapasitas di sini kapasitas pabriknya 40 sudah dialokasikan ke gudang B menjadi 0, dan ini kebutuhan gudang B dari 110 dikurang 40 menjadi 70. Sehingga karena di sini sudah 0 ya, ini kita coret. Gudang C gudang C ini belum saya coret ya. Bentar. Yaudahlah, nanti aja diperbaiki dulu. Sehingga gudang C di sini kita coret ya. Lalu kita berarti jalannya ke sini ya. Tadi dia masih ada sisa 110 dikurang 40 berapa? 70 ya. 70 dan 60 yang paling kecil? 60. 60. Berarti ini adalah kita isi 60. 60. Sehingga ini menjadi 0 dan ini menjadi 70 dikurang 60, sisanya menjadi 10 ya. Sehingga ini kan karena ini sudah kita coret 0, di sini menjadi kita jalannya nggak bisa ke samping, jadi kita jalannya turun. Yaitu di sini kita dapat sisanya masih ada 10 dan ini 50, berarti yang paling kecil 10. 10, berarti ini kita isi 10. Ini menjadi 0, kebutuhan gudang B menjadi 0, kapasitas pabrik P menjadi 50 dikurang 10, 40. Sehingga dia hanya bisa jalan ke sini, yaitu 40 dan 40 menjadi 40. Oke, sehingga solusi awalnya adalah dari sini tadi 50 menjadi 40, 60, 10, dan 40. Sehingga biaya minimalnya adalah 50 dikali 20, ditambah 40 dikali 5, ditambah 60 kali 20, ditambah 10 kali 10, tambah 40 kali 19. Dikali 100.000 yang dari soal tadi ya. Dengan total biaya minimalnya adalah 3.200, maaf, 326 juta. Di sini ada yang ditanyakan metode NWC. Paham tidak? Metode NWC. Untuk metode NWC ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Cukup? Cukup, Bu. Oke, paham ya. Sekarang tinggal metode 2, yaitu metode biaya terkecil. Yaitu metode yang menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Jadi kita pilih yang memiliki biaya distribusi terkecil. Bedanya hanya di situ aja. 20, 15, 25, 5, 20, 10, 8, 10, 19, yang paling kecil adalah 5, Bu. 5. Gudang B 110, pabrik W 90, yang paling kecil 90. Berarti kita alokasikan pabrik W ke gudang B adalah 90. Oke. Jadi kapasitas pabrik W menjadi 0 dan gudang B menjadi
20. Karena dia sudah menjadi 0, pabrik W kita coret. Pabrik W di gudang A kita coret, pabrik W di gudang C kita coret, karena ini udah 0. Oke, 15, 25, 20, 10, 10, 19. Yang paling kecil? 10. 10. Kita bisa pakai 10 yang ini, PB, atau 10 yang ini, HC. Nanti kita lihat mana yang bisa alokasi lebih banyak. Itu yang kita pilih. Kita lihat kalau di PB, dia tadi sisanya 20 dan 50. Berarti ini berapa yang bisa kita alokasikan? 20. 20. Kalau dari sini, kalau yang 10 dari HC, berarti 40 dan 60 yang bisa kita alokasi adalah 40. 40. Berarti yang kita pilih adalah HC ya. Nah, ini saya salah nih. Bentar. Oke, berarti kita alokasi 40, ini menjadi 0. Oke, karena ini kita alokasi 40, ini 60, berarti ini menjadi 20, ini menjadi 0. Kebutuhan gudang C menjadi 0, berarti ini kita coret, udah nggak bisa kita pakai. 15, 25, 20, 10 yang paling kecil? 10. 10, berarti ini kita alokasi di PB. Tadi sisanya 20, kapasitas pabriknya ini masih 50, berarti 50 dan 10, maaf, 20. Yang paling kecil adalah 20. 20, sehingga kita alokasi 20, ini menjadi 0. Berarti ini kita coret. Ini sisanya masih 30. Ini sisanya 20, ini sisanya masih 30. 15 dan 25 yang paling kecil? 15. 15. 15. 50 dan ini sisanya tadi 20, berarti yang paling kecil adalah? 20. 20. Berarti A kita alokasi 20. Lalu ini sisanya berarti 50 kurang 20, 30. Ini tadi sisanya juga sama, 50 dikurang 20, 30. Berarti 30 dan 30. Sehingga pas. Kita cek 20 tambah 30 benar 50. 90 tambah 20 benar 110. 40 benar. 90 benar. 20 tambah 60. Maaf, 20 tambah 40, 60. 30 tambah 20, 50. Oke, udah benar. Ini adalah tabel awal dengan metode biaya terkecil. Kita peroleh biaya minimalnya adalah sama seperti tadi, sehingga kita peroleh biaya minimalnya adalah 210 juta. Untuk biaya terkecil ada yang mau ditanyakan? Metode biaya terkecil ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, kita lanjutkan ke metode ketiga. Simpel ya. Ketiga adalah metode FAM. Kalau metode FAM ini bedanya, metode FAM itu lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan kospet atau jalur tertutup. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih. Jadi di metode FAM ini kita perlu mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya. Jadi kita urutkan biaya terkecil pertama dan biaya terkecil kedua, baru kita cari selisihnya untuk setiap baris dan kolom. Kalau sudah kita dapat selisihnya, kita pilih baris atau kolom yang punya selisih paling besar. Kalau kita sudah dapat selisih yang paling besar, kita cari baris atau kolom, di baris dan kolom dengan selisih terbesar tadi, kita cari yang biayanya paling kecil. Kalau ada biaya yang kecilnya lebih dari 1, sama, berarti kita cari yang mengalokasikan lebih banyak. Ini contohnya, kita cek dulu nih. Gudang A, 20, 15, dan 25. Biaya terkecil pertama adalah untuk gudang A, 20, 15, dan 25. Biaya terkecil pertama adalah 15. dan biaya terkecil kedua adalah 20. berarti 20. selisihnya adalah 20 dikurang 15, 5. 5. Untuk gudang A, bentar ya. Tetap saya lagi baterainya habis, bentar ya.
maaf, saya lanjutkan. Kita lanjutkan. Gudang B, biaya terkecil pertama 5. biaya 5. terkecil kedua, 10. 10. berarti selisihnya adalah 10 dikurang 5. Sama dengan 5. Gudang C, biaya terkecil pertama 8. dan kedua, 10. berarti 10 dikurang 8 jadi 2. Selisihnya adalah 2. Lalu pabrik W, biaya terkecil pertama 25 dan 8. 5. Biaya terkecil kedua 8. berarti 8 kurang 5 Min 3. 8 dikurang 5 3. 3. 33. Pabrik W, biaya terkecil pertama 10. biaya terkecil 10, kedua Bu. 15. 15. berarti 5. Pabrik P 10. 10 dan 19 berarti 9. 5 2 3 5 9. Selisihnya paling besar adalah 9. Berarti kita cari dari pabrik P, kita cari yang biayanya paling kecil. 25, 10 dan 19 yang biayanya paling kecil 10. 10. Berarti kita isi yang pabrik P dulu yang kecil adalah 110 kebutuhan gudang dan kapasitas pabrik 50. Yang paling kecil adalah 50 dan 110. Yang paling kecil adalah 50. 50. Berarti pabrik P ke gudang B kita alokasikan 50. Berarti ini masih ada sisa, gudang B masih ada sisa 60 dan kapasitas pabrik P kosong ya. Sehingga kita coret gudang A, kita coret gudang C, kita coret. Kalau sudah, kita udah isi, kita cari selisihnya lagi seperti tadi. Gudang A tinggal 20 dan 15, berarti mau nggak mau 20 kurang 15 sama dengan 5. Gudang B juga sama, 20 dikurang 5 sama dengan 15. Gudang C juga sama, karena yang P ini udah habis ya, berarti udah nggak bisa kita pakai. Ini udah kita coret ya. Gudang C juga sama, berarti 10 dikurang 8, 2. Lalu untuk selisih pabrik W, ini masih sama, 25 dan 8, masih sama. Ini juga masih sama, dan ini sudah tidak ya. Yang pabrik W udah nggak kita pakai. Sehingga 5, 15, 2, 3, dan 5 yang paling besar, maaf. Yang paling besar adalah 5, 15, 2, 3, dan 5. 15 berarti yang kita cari adalah gudang B. Kita lihat lagi 5 dan 20, harganya yang, biayanya yang paling kecil 5. 5. Berarti yang kita isi adalah pabrik W ke B. Tadi ini sisanya berapa? 60. 60 dan 90 yang paling kecil adalah 60. 60. Berarti pabrik W ke gudang B kita alokasi 60. Ini menjadi 0. Kebutuhan gudang B menjadi 0. Berarti kita coret yang ini. Dan ini menjadi 30. Kalau sudah, kita cari selisihnya lagi. Selisih gudang A masih sama, 20 kurang 15. Gudang B udah nggak bisa kita pakai ya. Jadi kita nggak usah hitung. Gudang C masih sama, 10 kurang 8. Pabrik W menjadi 20 dikurang 8 ya. Pabrik H menjadi 15 kurang 10 masih sama. Yang pabrik P tidak kita hitung lagi, berarti 5, 2, 12, dan 5 yang paling besar adalah selisihnya 12. 12, 5,
2, 12, dan 5. Yang paling kecil adalah, maaf yang belum besar selisihnya adalah 12. Berarti pabrik W kita cari yang biayanya paling kecil. 20 dan 8 biayanya paling kecil adalah 8. 8. Kapasitas pabrik W tadi masih ada sisa 30 dengan gudang C 40. 30 dan 40 yang paling kecil 30. Berarti kita alokasi gudang W pabrik W ke gudang C banyak 30. Berarti kapasitas pabrik W ini udah habis. Ini kita coret gudang A. Ini masih ada 10 ya. Lalu kita lihat karena udah nggak ada lagi ya, tinggal baris ini aja ya. Kita cari yang biayanya paling kecil. 15 dan 10 yang biayanya paling kecil adalah 10. Ini masih sisa berapa tadi? 10. Sisa 10. Dan ini 60. 10 dan 60 yang paling kecil 10. Berarti alokasi di sini adalah 10. 10. Sisanya adalah ini masih sisa 50 dan ini 50 ya. Berarti kita alokasikan sehingga untuk metode farm kita dapat 60 dikali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10 dikali 100.000 menjadi 189 juta. Oke, di sini ada yang mau tanyakan untuk ketiga metode ini? Ada yang mau ditanyakan untuk ketiga metode ini? Metode NWC, biaya terkecil, dan metode farm. Ini baru solusi awalnya ya, kita belum mencari optimumnya. Ada yang mau ditanyakan untuk ketiga metode ini? Nggak ada? Paham? Cukup, Bu. Ya? Cukup? Cukup. Oke, kalau udah kita lanjutkan untuk metode selanjutnya. Untuk mengetahui apakah solusi awal tadi sudah optimal apa belum, kita bisa menggunakan pertama metode stepping stone atau kedua metode MODI. Untuk metode stepping stone, langkahnya itu adalah arah yang diambil bersearah atau berlawanan arah jarum jam. Lalu hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak. Jalur harus berisi kotak, mengikuti kotak terisi, baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Suatu jalur dapat melintasi dirinya. Sebuah penambahan dan pengurangan yang sama harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur. Jadi ini adalah contohnya. Contoh soalnya. Ini soalnya kita buat dulu solusi awalnya. Contohnya kita pakai solusi awal NWC. Berarti kita alokasi kemana dulu? Kalau pakai metode NWC. Paling kiri atas. Berarti dari pabrik Gedung A. W ke ya. Pabrik W ke gudang A. Gedung A. 150 dan 120 yang paling kecil 120. berarti kita alokasi 120. Lalu selanjutnya ini berarti kosong, ini masih 30. Berarti ini kita coret, berarti kita nggak bisa jalan samping, kita jalan turun ya. Ini sisa 30 dan ini 80. Yang paling kecil adalah 30. Berarti di sini kita alokasi 30. Ini menjadi kosong, berarti ini harus kita coret. Kita nggak bisa jalan turun, jalan ke bawah, kita bisanya jalan ke samping. Ini masih 50, ini 70. Berarti kita alokasikan di sini 50. 50. Ini menjadi 0, berarti ini kita coret. Kita nggak bisa jalan ke samping, kita jalannya harus ke bawah. Ini masih sisa 20, ini 80. Berarti yang paling kecil 20. 20. Berarti kita alokasi 20. Ini habis, ini masih sisa 60. 60 dan 60 berarti ini kita alokasi 60. 60. Ini adalah metode
Itu kita belum masuk ke metode stepping stone ya, baru kita buat solusi awalnya dengan menggunakan metode NWC. Oke, kalau sudah kita buat metode, solusi awalnya, kita lihat ini kotak yang terisi ini kita anggap adalah batu pijakan, batu loncatan. Jadi nanti untuk metode stepping stone itu kita bisa jalannya bisa searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam, tapi kita hanya bisa melewati atau melompat di kotak-kotak yang ada isinya ini. Oke, paham ya? Nanti untuk membuat jalur tertutup itu dibuat dari kotak-kotak kosong ini, yaitu misalnya WB, WC, HC, dan PA, dengan meloncat membuat kotak ke batu-batu ini, ke kotak-kotak yang ada isinya ini. Contohnya ya, kita mau membuat jalur tertutup PA. Jalur tertutup PA ini kita bisa jalan searah, ini searah berlawanan ini. Berlawanan dengan jarum jam atau searah dengan jarum jam. Kita bisa ke samping atau ke atas. Kenapa kita bisa ke samping atau ke atas? Karena di atas ini kotaknya terisi. Di samping juga kotaknya terisi. Jadi kita bisa jalan ke samping atau ke atas. Di sini contohnya kita jalannya ke samping ya. Kalau kita sudah jalan ke samping, kita jalan ke kotak yang terisi ini, kita cari lagi kotak yang terisi. Berarti kita ke atas. Nanti kita bikin kotak kalau bisa, kalau nggak bisa kita bikin persegi panjang, kalau nggak bisa kita bikin jalur, pokoknya jalurnya itu bisa naik, bisa turun, bisa ke samping, nggak boleh serong. Oke, kalau ini contohnya kita udah ke samping, dari samping ini bisa ke atas nggak? Bisa, karena ke atasnya ini adalah kotak yang terisi. Oke, jadi kita jalan, naik. Lalu dari sini, kita mau kemana? Kita ke samping lagi, karena dia bisa, karena dia terisi. Baru kita balik lagi ke jalur. Jadi intinya itu dia bikin kotak tertutup yang balik lagi ke kotak kosongnya tadi ya. Jadi dia ke samping, ke atas, samping, balik lagi. Nanti nilainya untuk kotak yang kosong itu adalah positif, lalu negatif, balik lagi positif, balik lagi negatif, balik lagi positif, balik lagi negatif. Lalu jalur tertutupnya nilainya itu adalah, plus 1 dikali 3 itu berapa? 3. Ditambah min 1 dikali 9 berapa? Min 9. Lalu ditambah plus 1 dikali 10 berapa? Plus 10. Ditambah minus 1 dikali 15. Min 15. Sehingga kita peroleh jalur tertutupnya adalah min 11. Min 3 tambah 10, 13. Min 9 tambah min 15 itu adalah min 24 ya. Ya min 24, berarti 13 dikurang min 24 adalah min 11. Ini adalah jalur tertutupnya kotak PA. Paham nggak di sini? Paham, Bu. Oke, selanjutnya kita cari kotak kosong lagi, berarti yang mana? Kotak kosong. Pabrik W. Pabrik gudang B, Bu. WB ya, W ke B ini ya. Kita cari WB, berarti ini, bentar. WB, ini sebenarnya dia bisa ke samping atau ke bawah ya. Tapi karena ini saya buat contohnya ke samping, kita ke samping dulu ya. Berarti dia bisa ke gudang A, gudang A, lalu kita bisa kemana? Ke Pabrik H. Pabrik H, lalu kita bisa ke Gudang B. gudang B, lalu balik lagi ke pabrik
maaf, ke pabrik H. Lalu di sini, di sini kita jangan lupa menambahkan dia adalah positif, negatif, positif, negatif. Sehingga kita peroleh jalur tertutupnya adalah plus 5 dikurangi 8 ditambah 15 dikurangi 10. Totalnya adalah berapa? 20 yang 18 adalah 5 ditambah 15, 20. 8 ditambah 10, 18, 20 dikurang 18 menjadi 2. 2. 2. Oke, ini nilainya berarti WB nilainya adalah 2 atau plus 2. Kita lihat, kita masih punya berapa kotak lagi yang kosong? Ada kotak apa lagi yang kosong? WC sama WC HC. ya, WC dan HC. Kita coba WC dulu. WC berarti dia nanti jalannya mau kemana? Bisa dia ke samping atau ke bawah ya. Kita cek, bentar, maaf. Untuk WC kita di sini ke samping dulu ya. Berarti dia jalannya langsung ke gudang A. Kenapa langsung ke gudang A, tidak ke gudang B? Karena gudang B ini dia nggak ada isinya ya. Jadi dia langsung loncat ke kotak yang ada isinya. Dari gudang A dia kemana? Pabrik H. Pabrik H. Dari pabrik H dia kemana lagi? Gudang B. Gudang B. Dari gudang B dia kemana lagi? Kita ikutin sampai kita ikutin dia di tempat yang ada isinya. Berarti dari pabrik B dia bisa ke Pabrik P. pabrik P. Dari pabrik P dia bisa ke Gudang C. gudang C. Baru balik ke pabrik P. Ya, jadi nggak harus kotak atau segi panjang ya, dia bisa jalan. Yang penting dia jalannya adalah lurus. Bisa samping, bisa naik, bisa turun, tapi nggak bisa serong ya. Jadi kalau misalnya dia mau ke sini 20 langsung ke sini serong 50, dia nggak bisa ya. Harus ada jalurnya naik, turun, atau samping kiri, samping kanan ya. Dari sini sama seperti tadi, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Sehingga jalur tertutupnya adalah plus 6 dikurangi 8 ditambah 15 dikurangi 10 ditambah 19 dikurangi 10. Berapa nilainya? Dihitung sama dengan 6 ditambah 15 ditambah 19. 21. 19 ini 9 ya? Ini 9 bukan 19 ya? Oke, ini 9. Tadi berapa? 9 juga ya? Iya, ini 9. Oke, sehingga 6 tambah 15 21 tambah 9 30 dikurangi 8 tambah 10 tambah 10 28. 30 dikurangi 28 berapa? 2. Oke, berarti WC jalur tertutupnya nilainya adalah plus 2. Lanjut, kita masih punya jalur tertutup HC. Oke, HC dia jalan, dia sebenarnya bisa ke bawah juga ya, tapi karena contohnya saya ke samping, ini langsung kita ke samping ya. Dari gudang C ke gudang B mau kemana lagi dia? Dari gudang C ke gudang B terus mau kemana lagi dia? Ke bawah, Bu. Ke bawah, pabrik P, lalu Ke gudang C lagi. Gudang C lagi, lalu balik. Balik. Sehingga kita peroleh plus minus plus ini nilainya ada 12 dikurang 10 ditambah 9 berarti berapa?
21 dikurang menjadi plus 1. Bentar ya. Oke, maaf saya lanjutkan. Berarti tadi kita sudah punya jalur tertutup PA tadi adalah 11, WB adalah 2, WC adalah 2, dan HC adalah 1. Kalau misalnya jalur tertutupnya sudah tidak ada yang negatif atau sudah positif semua, berarti itu sudah optimal. Kalau masih ada yang negatif, berarti masih belum optimal. Berarti untuk sekarang, untuk soal ini, berarti dia masih belum optimal. Kenapa? Karena PA-nya masih negatif, sehingga nanti akan kita iterasi. Iterasinya bagaimana? Kita balik lagi ke jalur PA ya. PA tadi jalurnya bagaimana? Dari P ini ya. Iterasinya bagaimana? Yaitu kita balik lagi ke jalurnya. Jalur yang tadi kita buat. Lalu kita lihat yang tanda ini tadi kan positif, negatif, positif, negatif. Yang tandanya negatif, 30 dan 20 kita cari yang paling kecil. 30 dan 20, yang paling kecil yang mana? 30 dan 20 yang paling kecil adalah? 20. 20 berarti di sini positifnya kita tambah positif 20, negatifnya negatif 20, positifnya positif 20, dan negatifnya negatif 20. Sehingga nanti solusi tabel pertama setelah perubahannya itu adalah PA-nya menjadi 0 ditambah 20 menjadi berapa? 20. 0 tambah 20 dia menjadi 20. Lalu PB-nya 20 dikurang 20 menjadi 0. 0. Lalu HC-nya 50 tambah 20 menjadi 70. 70. HA-nya 30 dikurang 20 menjadi 10. 10. Sehingga hasil iterasi pertama adalah seperti ini. Itu 120, tadi yang ini ya berarti ya. Kita cek lagi. 120 tambah 10 tambah 20, 150, benar nggak? Benar ya. 70 sama, 60 sama, 120, 80, 80. Ini adalah hasil iterasi pertama. Kalau sudah kita iterasi, kita cek lagi. Kita buat jalur tertutup lagi untuk kotak yang kosong. Berarti di sini ada WB, PB, WC, dan AC. Kita buat lagi, kita cari nanti sampai jalur tutupnya itu tidak ada yang negatif. Di sini contohnya, kita mau buat yang mana dulu ini? Yang WB ya. Berarti WB ke mana? Ke gudang A, terus kemana? WB dia ke gudang A terus Pabrik ke H. bawah, ke pabriknya langsung ke kemana lagi? Ke Gedung B. gudang B dan naik lagi ya. Plus, minus. Hingga jalur tertutup WB itu sama dengan 5 min 8 plus 5 min 10. Berarti 5 plus 15 itu 20 dikurangi 18. Sehingga nilainya adalah plus 2.
Oke, selanjutnya kita cari jalur tertutup kotak kosong yang lain, yaitu PB. Kita cari PB dulu. Dia ke gudang B, lalu jalannya kemana lagi? Ke Pabrik H, gudang A. pabrik H, gudang A, dibalik lagi ke gudang B. Plus, minus, plus, minus. Nah, kita peroleh nilainya adalah 9 dikurangi 10 ditambah 15 dikurang 3. Berarti 9 tambah 15, 24 dikurangi 10 tambah 3, 24 dikurang 13 sama dengan 11 plus 11 ya. Selanjutnya kita cari gudang WC. WC kita cari ke gudang A dulu, lalu kemana? Pabrik H. Kita bisa ke pabrik H, tapi ini biar menjadi kotak, ini bisa kita langsung lompatin menjadi pabrik P ya, biar lebih gampang. Jadi nanti kita langsung lompat dari pabrik P ke gudang C, baru ke pabrik W. Oke? Ini bisa kita lompati ya. Jadi untuk WC kita bisa ke gudang A, dari gudang A langsung kita lompat ke pabrik P, dari pabrik P kita lompat ke gudang C, baru balik ke pabrik W. Sehingga kita peroleh plus minus menjadi 6 dikurangi 8 ditambah 3 dikurangi 10 menjadi min 9. Paham nggak? Untuk yang WC. Kalau udah kita lanjutkan. Tapi kalau kamu mau bikin yang kesini juga nggak apa-apa, terserah kamu. Tapi kalau kesini dia nggak bisa. Soalnya nanti dia nggak, kalau dari sini dia mau ke sini, langsung ke 70 ke gudang B, dia nggak bisa nerusin. Karena dia nggak bisa nyerong ke 70 kan. Ke atas juga nggak bisa, ke bawah juga nggak bisa kan. Jadi dia hanya bisa ini ya jalurnya ya. Oke, lanjut ke HC ya. HC kita ke gudang A, dari gudang A kemana? Pabrik P. Pabrik P, dari pabrik P ke Gudang C. Gudang C. Gudang C, dari gudang C balik ke pabrik H. Sehingga kita plus minus, plus 12 dikurang 15, plus 3 dikurang 10. 12 tambah 3, 15, 15 tambah 10, 25. Berarti 15 dikurang 25. Menjadi min 10. Masih ada yang namanya negatif, berarti ini masih hati-hati. Kita pilih yang hasilnya besar, min 5 dan min 10, berarti yang paling besar adalah min 10. Berarti yang kita iterasi adalah HC. HC ini kita iterasi, berarti ini ya, 60 dan 10 yang paling besar, yang paling kecil 10. 60 dan 10, berarti ini nanti plus 10, ini min 10, ini plus 10, ini min 10 ya. 10 min 10 plus 10 min 10. Berarti gudang C menjadi 0 ditambah gudang C menjadi 0 tambah 10, ini menjadi berapa? 0 tambah 10? 10. 10. Ini 10 dikurang 10 menjadi 0. 0. Ini 20 tambah 10 menjadi 30. Dan ini 60 dikurang 10 menjadi 50. 50. Sehingga hasil iterasi kedua adalah seperti ini. Kita cek lagi, 120 tambah 30, 150 benar, ini 50 benar, ini 60 benar, ini 120, ini 80 benar, ini 80 benar. Oke. Kalau udah kita cek lagi sama seperti tadi. Kita buat jalur tutupnya lagi. Ini kita buat jalur tertutup apa ini? HA dulu ya. HA kita buat. Dia turun.
ke P, lalu dia langsung loncat ke C, gudang C, lalu dia naik ke H, lalu balik lagi. Plus minus, sehingga kita peroleh nilainya adalah 10. Lalu pabrik W dia kemana? PB kita buat jalurnya adalah dari gudang B ke gudang A, lalu kemana dia? Ini nggak bisa kotak ya. Kita mau kemana setelah ini? Pabrik P. Pabrik gedung P. Lalu ke Gudang C. Gudang C. gudang C, lalu ke Naik 1 ke pabrik H. pabrik H, lalu Pabrik H. Gedung B. Gudang B. Gudang B. gudang B, baru balik ke pabrik W. Sehingga kita peroleh plus minus, plus minus, plus minus. Sehingga plus 5 dikurang 8 ditambah 3 dikurang 10 tambah 12 dikurang 10. Sehingga hasilnya adalah min 8. Lalu untuk kotak kosong lagi adalah PB. Oh yang ini ya. Yang ini dia bisa ke sini atau ke sini ya. Kita lihat aja contohnya dia di mana nanti. Ya, dari B ke C berarti dia langsung kemana setelah itu? Dari P ke C berarti Ke pabrik H naik 1. lalu ke gudang B balik lagi. Sehingga plus 9 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 10 menjadi plus 1 jalur tutupnya. Lalu pabrik WC. WC kita mau jalan kemana ya? Oh, dia bisa langsung ya. Lompat seperti tadi. WC. Ini saya salah ini kayaknya nih. Salah bentar. Sangat lama, apalagi jika tidak terganggu karena nakal manusia. Oke, kita coba. WC pertama ke A, lalu ke P, ke gudang C, balik lagi ya. Plus, minus, sehingga kita peroleh plus 6 dikurang 8, ditambah 3 dikurang 10 adalah min 9. Kita peroleh plus 10, min 8, plus 1, min 9. Masih ada yang tandanya negatif, min 8 dan min 9 yang paling besar adalah min 9. Sehingga yang kita iterasi adalah mana? Min 9. Min 9 atau WC. Berarti di sini yang negatif adalah 120 dan 50. Yang paling kecil adalah 30. 50 dan 50. Dan 120 yang paling kecil adalah 50. Berarti ini adalah plus 50, ini min 50, ini plus 50 dan ini min 50. Sehingga gudang C yang ini 0 ditambah 50 menjadi alokasinya menjadi 50. 120 dikurang 50 menjadi 70. 70. 30 tambah 50 menjadi 80. 50 dikurang 50 menjadi 0. Sehingga hasil iterasi ketiga adalah seperti ini. Oke. Kita cek lagi 70 tambah 80 benar nggak? 150 benar, 70 benar, 60 benar, 120 benar, 80 benar, 80 benar. Kalau sudah, kita balik lagi seperti tadi, bikin jalur tertutup untuk kotak yang tidak ada alokasinya. Kita cek. Kita mau buat yang mana dulu nih? Berarti kita mau buat HA dulu ya.
Ya ke C, berarti habis itu kemana dia turun? Turun apa naik nih? Naik ya? Naik kayaknya, Bu. Ya, naik lalu ke C, habis ke C, Ke ke gedung A. pabrik C, ke gudang A, habis itu balik ke pabrik H. Sehingga kita peroleh plus 15 dikurang 12 ditambah 6 dikurang 8. Sehingga totalnya adalah plus 1. Lalu selanjutnya kotak kosong WB. WB dia mau kemana? Oh, belum ya. Ini PB dulu ya. PB dulu. Kita mau ke PB, kita ke atas, ke pabrik H, lalu ke gudang C, setelah itu ke gudang A, lalu ke pabrik P, lalu balik lagi ke gudang B. Sehingga kita peroleh plus 9 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 6 ditambah 8 dikurang 3. Sehingga kita peroleh plus 10. Ini PB belum ya? Saya belum bikin ya. Oh, PB kelewat. Nanti dibikin sendiri ya. Saya kelewat PB. WB, maaf. WB kalau dibuat jalur bagaimana? Coba. WB kalau dia dibuat jalur bisa ke sini ya? Ke gudang C atau ke pabrik H? Iya, Bu. Ke pabrik H. Kalau mau ke Ke pabrik pabrik H, H, berarti Bu. dari pabrik H ke gudang C, ke pabrik W, balik lagi ya, berarti plus 5, min 10, plus 12, min 8. Benar nggak? Min 5, plus 10, plus 5, min 10, benar ya? Oke, ini nanti tolong bikin sendiri ya. Hasilnya plus 1. Saya kelupaan. Selanjutnya adalah PC. Nah, PC. PC itu yang ini ya, kita mau ke atas dulu. Kalau sudah ke gudang C, kita loncat ke mana? Gudang A, baru ke pabrik T, baru ke balik lagi ke gudang C, berarti plus 10 min 6 ditambah 8 dikurang 3, hasilnya adalah plus 9. Sehingga untuk hasil iterasi ketiga, kita lihat nilainya sudah positif semua, berarti dia sudah optimal. Oke, kalau sudah optimal berarti hasil solusi optimalnya adalah kalau sudah optimal berarti hasil solusi optimalnya adalah 70 dikali 8 ditambah 80 kali 3 ditambah 70 kali 10 tambah 50 kali 6 tambah 10 kali 12. Nanti cari sendiri ya hasilnya berapa. Ini adalah metode stepping stone. Ada yang mau ditanyakan untuk metode stepping stone? Ada yang mau ditanyakan untuk metode stepping stone? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut nih, metode Modi. Metode Modi ini bukan hampir sama sih, ada yang dari metode stepping stone juga. Metode Modi ini arah yang diambil boleh searah atau berlawanan arah dengan jarum jam. Lalu hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak. Jalur harus mengikuti kotak terisi. Baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Satu jalur dapat melintasi dirinya. Lalu sebuah penambahan atau pengurangan sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom. Untuk metode Modi ini ada dua rumus yang harus diingat. Pertama adalah rumus RI plus J sama dengan RIJ.
Untuk metode Modin nanti pertama kita harus mencari nilai baris dan kolomnya. Rumus ini hanya digunakan untuk mencari nilai baris dan kolom di kotak yang ada isinya atau yang dialokasi. Oke, rumus ini RI plus KJ sama dengan CIJ hanya untuk kotak yang dialokasi. Caranya bagaimana? Pertama, isilah tabel pertama dari sudut kiri atas ke bawah. Baris pertama itu selalu diberi nilai 0. Jadi ini contohnya. Misalnya ini metode NWC, dapatnya segini. Kita cari nilai baris dan kolomnya. Baris ini, pabrik W, H, dan P, lalu kolomnya, kolom A, B, dan C. Dengan rumusnya yaitu RI plus KJ sama dengan CIJ. Pertama, baris pertama itu selalu 0. Berarti di sini, mana ini? Bentar. Berarti di sini RW itu sama dengan 0. Oke, kalau RW sudah ketemu 0, kita cari di sini kolom A-nya. Karena ini yang terisi di pabrik W, di kolom W, di baris W, di baris W yang terisi adalah kotak WA dan kotak WB, maka di sini kita dengan kita mengetahui nilai baris RW, kita bisa mengetahui nilai kolom KA dan kolom KB. Pertama untuk KA dulu. Kita masukkan rumus ini. RW sama dengan 0, kita udah tahu RW-nya 0, ditambah KA kita belum tahu, sama dengan CIJ, sama dengan biayanya. CWA-nya adalah 20, berarti RW 0 ditambah KA sama dengan 20. Berarti KA sama dengan berapa? KA sama dengan berapa? KA sama dengan berapa? Ayo, KA sama dengan berapa? 20, Bu. 20. Oke, RW kita udah tahu RW-nya itu 0, ditambah rumusnya tadi KA itu belum kita tahu, lalu CIJ-nya adalah biayanya kosnya adalah 20. Berarti 0 ditambah KA sama dengan 20. Berarti KA sama dengan 20 dikurang 0. Sehingga KA-nya adalah 20. KB-nya juga sama ya. RW kita udah tahu 0, ditambah KB kita belum tahu, sama dengan CIJ-nya adalah 5. Berarti KB sama dengan 5 dikurang 0. Berarti KB-nya sama dengan 5. 5. Oke, selanjutnya karena baris W di sini udah nggak ada yang dialokasi, kita lihat, kita sudah tahu selain RW kita tahu KA, KA kita lihat di kolom KA ada yang dialokasi nggak? Nggak ada kan, berarti nggak bisa kita pakai. Lalu kita lihat di kolom BKB ada yang dialokasi lagi nggak? Selain yang di baris W, ada yang dialokasi lagi nggak di kolom B? Ada, yaitu HB dan PB. Dengan ada yang dialokasi ini, nanti kita bisa tahu nilai RH dan RP. Untuk nilai RH, kita cari di sini. RH kita belum tahu, ditambah KB, rumusnya ini ya, saya pakai rumus ini ya. Ditambah KB-nya kita tahu 5 sama dengan CIJ-nya 20. RH ditambah 5 sama dengan 20. Berarti RH sama dengan 20 dikurang 5. Berarti RH sama dengan 15 bukan, Bu? Iya, 15. Berarti RH kita dapat 15. Ini juga sama RP-nya. RP-nya kita belum tahu, ditambah KB-nya kita udah tahu 5 sama dengan CIJ-nya 20. CPB-nya 20 berarti 10. Berarti RP ditambah 5 sama dengan 10. Berarti RP sama dengan 10 dikurang 5. RP sama dengan 5. 5. Oke. Nah, kita udah lihat
Kita udah dapat KA, KB, RW, RH, RP. Yang belum kita dapat adalah KC. Kita lihat di sini ada yang dialokasi di baris C, maaf di kolom C, yaitu baris P. Sehingga kita peroleh RP-nya 5 ditambah KC-nya kita belum tahu sama dengan CIJ-nya 15. Berarti 5 ditambah KC sama dengan 15. Berarti KC sama dengan 19 dikurang 5. KC sama dengan 14. 14. Ini untuk step pertama. Kita udah tahu berapa nilai baris dan nilai kolomnya. Kalau sudah tahu berapa nilai baris dan kolomnya, kita cari nilai indeks perbaikannya. Indeks perbaikan itu hanya untuk kotak kosong yang tidak ada lokasi. Berarti kotak kosong tidak ada lokasi berarti kemana? Di sini HA, lalu PA, lalu WC, dan WH. Jadi rumus indeks perbaikan hanya digunakan untuk yang kotak kosong, yaitu HA, PA, WB, dan HC ya. Indeks perbaikan adalah nilai dari segi 4, kosong terbalik. Rumusnya itu adalah CIJ dikurang RI dikurang KJ sama dengan indeks perbaikan. Segi 4 ini merupakan titik tolak perubahan dengan segi 4 yang indeksnya bertanda negatif dan angkanya terbesar. Jadi nanti kalau misalnya dia masih negatif, berarti masih harus diiterasi. Kita cari sampai indeks perbaikannya tidak ada yang nilainya negatif. Tanda negatif dan angkanya terbesar. Jadi kalau misalnya ada min 19 dan min 20, yang kita pilih adalah yang angkanya terbesar, yaitu min 20. Yang tadi kita cari indeks perbaikannya. Yang kosong adalah HA, PA, WC, dan HC. Rumusnya adalah CIJ. Untuk HA, CIJ-nya, CHA-nya adalah 15, dikurangi RH-nya 15, dikurangi KA-nya 20. Berarti HA sama dengan 15 dikurang 15 dikurang 20 menjadi min 20. 20. Kalau PA-nya sama, berarti 25, dikurangi RP-nya 5, dikurangi KA-nya 20 menjadi 25 dikurang 5 dikurang 20 menjadi 0. 0. WC-nya juga sama. 8 dikurangi RW-nya 0 dikurangi KC-nya 14. Berarti 8 dikurangi 0 kurang 14 sama dengan min 6. min 6. Untuk HC juga sama, 10 dikurang 15 dikurang 14. Jadi min 19. Min 19. Kita lihat hasilnya. Masih ada yang negatif enggak? Masih. Ada min 20, min 6, dan min 19. Kita cari yang negatifnya paling besar. Berarti min 20. Berarti yang kita alokasi adalah HA-nya. Berarti ini HA-nya kita buat jalur tertutup seperti metode stepping stone yang tadi ya. Kita buat jalur tertutupnya H ke B, B ke W ke A, B ke A, lalu balik lagi. Plus, minus, plus, minus. Ini sama seperti tadi, kita cari yang minusnya nilainya terkecil. 50 dan 60 nilai terkecil adalah 50. Berarti ini nanti 50 kurang 50 menjadi 0. Ini ditambah 50 menjadi 50. Ini 60 dikurang 50 menjadi 10. Ini 40 ditambah 50 jadi 90. Oke, ini adalah tabel perbaikan pertamanya. Dengan biaya total dari biaya transportasi adalah 2.260 ya. Dari 50 dikali 15 tambah 90 kali 5 tambah 10 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 40 kali 19. Sehingga kita peroleh dari tabel pertama sistem perubahan adalah biaya transportasinya 2.260. Sekarang kita cek lagi. Kita cari lagi, kalau sudah kita cari lagi nilai baris dan kolomnya. Balik lagi seperti tadi ya. Baris pertama selalu 0, kalau sudah ketemu, karena W yang ada di iterasi yang ada isinya hanya di WR, berarti kita cari KB-nya dulu. KB-nya berapa? RW-nya udah ketemu 0, ditambah KB-nya belum tahu.
sama dengan CIJ-nya 5. Berarti KC sama dengan, KB sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Kalau udah tahu KB-nya, kita bisa dapat RH-nya, yaitu RH kita belum tahu, ditambah KB-nya 5, sama dengan 20. Berarti 20 kurang 5, 15. HP-nya juga sama dengan 5. A-nya juga sama dengan 0. Kemudian masih sama ya. AC menjadi 14. Kalau sudah, kita udah tahu baris kolomnya, kita buat tabel perbaikannya lagi. Di di kotak-kotak yang kosong. Berarti di sini tabel perbaikannya adalah di mana? Tabel perbaikannya di mana di sini? Kolom yang kosong adalah WA, PA, WC, dan HC. Kita dapat nilainya sama ya seperti tadi caranya ya. Kita peroleh WA 20, PA 20, WC min 6, dan HC min 19. Sehingga yang masih ada nilainya negatif, Masih, indeks Bu. perbaikannya Min 19. masih yang paling besar adalah Min 19. min 19 atau HC, sehingga kita buat jalur tertutup dari HC ini ya. Ini kita peroleh ini jalur tertutupnya plus minus 10 dan 40. Yang paling kecil adalah 10 dan 40 yang paling kecil 10. berarti 10 dengan 10 menjadi 0. Lalu ini 10 tambah 10 menjadi 20. 20. Lalu selanjutnya 40 dikurang 10 menjadi 30. 30. Dan ini 0 ditambah 10 menjadi 10. Sehingga hasil tabel kedua hasil perubahan adalah ini. Dengan biaya transportasinya menjadi 2070. Berkurang ya yang tadi ya dengan tabel pertama. Kalau sudah, kita buat lagi. Jadi kita iterasi sama seperti kemarin, kita iterasi, kita cari lagi baris dan kolomnya sampai dia ketemu indeks perbaikannya 0. Ini langsung aja ya. RW-nya kita dapat 0, KB-nya kita dapat 5, tetap. Caranya masih sama seperti tadi, RP-nya kita dapat 5, H-nya kita dapat 14, RH-nya kita dapat min 4, dan KA-nya kita dapat 19. Kita udah dapat nilai baris dan kolomnya, kita buat indeks perbaikannya. Sama seperti tadi, berarti ini indeks perbaikannya di mana aja? Di WA, WC, PA, dan HB ya. Kita peroleh. Kita lihat indeks perbaikannya ini masih ada yang negatif, yaitu WC. Berarti kita iterasi yang WC. WC berarti yang ini ya. Berarti kita iterasi ke B, ke P, ke C, balik lagi. Plus, negatif, 90 dan 30 yang paling kecil adalah 30. 30. Berarti di sini 0 ditambah 30 menjadi 30. Ini 90 dikurang 30 menjadi 60. 60. Lalu ini 25 ditambah 30 menjadi 60. 20 tambah 30 50. 50. Lalu ini 30 dikurang 30 menjadi 0. 0. Sehingga kita peroleh tabel ketiga hasil perubahan adalah seperti ini, dengan biaya transportasi berkurang lagi ya menjadi 1.890. Kalau sudah, kita cari lagi nilai baris dan kolomnya. Ya, kita peroleh RW-nya masih 0, KB-nya 5, AC-nya 8, RH-nya 2, A-nya 13, RP-nya 5. Kita udah dapat nilai baris dan kolomnya, kita cari tabel indeks perbaikannya dulu. Indeks perbaikannya lagi. Indeks perbaikannya berarti di WA
Ya, di WA, HB, PA, dan PC ya. Nah, kita lihat di sini indeks perbaikannya nilainya sudah positif semua, berarti dia sudah optimal. Sudah tidak bisa dioptimalkan lagi karena tidak ada yang negatif, dia sudah optimal. Ini adalah hasilnya. Oke, metode Modi ada yang mau ditanyakan? Untuk metode Modi ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, cukup. Untuk metode transportasi yang hari ini, adakah yang kurang jelas? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya absen lagi ya. Yang belum absen deh, siapa yang belum absen?